Selamat siang, hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar yang sangat istimewa ini. Perkenalkan, nama saya Estrella Rimudastika dan saya sangat berbahagia dapat dipercaya untuk memandu acara webinar ini dalam rangka Dies Natalis Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran yang ke-66. Webinar ini merupakan kesempatan bagi para dosen muda atau MIPAS Young Lecturer untuk membagikan ide maupun hasil penelitian atau kepakaran terkini mereka. Untuk jalannya acara ini, kami mengundang Ibu Nita Cahyani sebagai moderator kita pada sesi kali ini. Ibu Nita Cahyani ini merupakan dosen muda juga di program studi statistika yang mungkin untuk sesi berikutnya akan mengisi juga sebagai pemateri. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya langsung mempersilakan saja kepada Ibu Nita untuk membuka dan memandu jalannya webinar ini. Ibu moderator, Ibu Nita, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ibu Espreila. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Iman Rahayu MSI selaku Dekan MIPA Unpad beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Dr. Budi Adi Perdana MSI sebagai Ketua Panitia dan Ibu Dr. Sri Winarni MSI sebagai Wakil Ketua Panitia dan seluruh panitia serta hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat datang dalam acara MIPA Young Lecture dalam rangka 66 tahun di SMIPA Universitas Pajajaran. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari dua narasumber yang luar biasa. Narasumber pertama adalah Bapak Moh Panji Agung Saputra, SSI M.Mat, yang akan membawakan topik model optimasi robust untuk masalah alokasi dana perusahaan perbankan dengan pendekatan multi-objektif conditional value matrix. Sebelum beliau memaparkan materinya, izinkan saya membacakan CV eh, Bapak Panji. Oke. Berikut merupakan riwayat pendidikan Bapak Panji. Ya, jadi beliau S1 bahkan sampai sekarang beliau menempuh pendidikan S3 di Universitas Pajajaran. Kemudian banyak prestasi hibah dan beasiswa beliau ya dari 2020 hingga 2022. Kemudian publikasi penelitian beliau itu juga banyak ada di Q1 dan Q2, dan beliau juga banyak melakukan seminar ilmiah ya. Salah satunya ini ada di tahun yang terbaru 2024 ya, International Basic Science Conference. Baik, tidak berlama-lama kita langsung sambut saja waktu dan layar saya persilahkan kepada Bapak Moh Panji Agung Saputra untuk mempresentasikan model optimasi robust untuk masalah alokasi dana perusahaan perbankan dengan pendekatan multi-objektif conditional value matrix. Saya silahkan Bapak Panji. Baik, terima kasih Ibu Nita. Salam kepada Bapak Ibu para hadirin sekalian. Berkaitan dengan hari ini, saya akan memaparkan materi terkait riset yang sedang saya tekuni. Ini juga sebetulnya berkaitan dengan riset disertasi saya juga. Jadi, karena saat ini saya juga masih studi doktoral, uh, dan ini merupakan salah satu bagian dari proses riset yang sedang saya kerjakan bersama promotor juga co-promotor studi. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tadi saya
Panji Agung Saputra. Kepada Bapak Ibu, barangkali saya memperkenalkan diri, saya merupakan salah satu dosen di Departemen Matematika FIPA Unpad. Nah, berkaitan dengan bidang keahlian dan bidang minat, saya sendiri ada di KBK Matematika Keuangan. Tapi juga saya mendalami di bidang riset operasi, sehingga untuk hari ini saya akan memaparkan berkaitan dengan topik riset, yaitu model optimisasi robust untuk masalah alokasi dana perusahaan perbankan dengan pendekatan multi-objective conditional value at risk. Baik, pembahasan pertama berkaitan dengan latar belakang masalah dalam riset ini. Pertama, berkaitan dengan tren kenaikan dana usaha perusahaan perbankan. Berdasarkan laporan akuntabilitas Bank Indonesia di tahun 2023, tren kenaikan dana usaha perbankan itu terlihat hingga tahun 2023 di tahun terakhir laporan akuntabilitas BI, bahwa pengelolaan alokasi dana perusahaan perbankan tentu berperan penting untuk menunjang kegiatan operasional dan finansial sebuah perusahaan khususnya di industri perbankan. Jika kita lihat grafik yang ada pada layar, yaitu merupakan grafik perkembangan capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal, lalu modal inti dari perusahaan perbankan, dan ATMR, yaitu aset tertimbang menurut risiko perbankan di Indonesia, mengalami tren yang cukup baik, yaitu meningkat di beberapa tahun ke belakang. Nah, dalam hal ini tentu adanya potensi pengembangan skala usaha di industri perbankan. Peluang usaha yang baik tersebut perlu dimanfaatkan dengan optimal melalui pengelolaan alokasi dana modal yang tepat guna. Alokasi modal usaha tersebut perlu dipertimbangkan dalam dana cadangan, investasi kredit, dan juga operasional. Nah, berkaitan dengan pendanaan ini, tentu ada hal yang harus kita garis bawahi, yaitu sebuah perusahaan tentu harus bisa mengalokasikan modal secara optimal. Nah, kata optimal di sinilah yang menjadi kata kunci dalam riset ini, yaitu membentuk model optimisasi untuk alokasi dana perusahaan perbankan tersebut. Akan tetapi, ada beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan alokasi dana perusahaan perbankan. Selanjutnya, berkaitan dengan tadi alokasi dana perbankan, kita bisa melihat ada data dari Bank Indonesia juga, terdapat pertumbuhan DPK, yaitu dana pihak ketiga, dan juga pertumbuhan kredit. Di sini memang secara tren di 2 tahun terakhir untuk pertumbuhan kredit ini meningkat lumayan baik secara tren kenaikan. Memang di tahun 2020 akhir sampai 2021 awal ada penurunan, dan itu disebabkan memang pada saat periode tersebut terjadi situasi ekstrim yaitu COVID-19. Jadi memang secara pertumbuhan kredit di Indonesia itu menurun dari data perbankan. Nah, tetapi dalam hal ini pemerintah juga untuk menggiatkan para pelaku usaha, nah pemberian kredit pun diberikan secara lebih leluasa sebetulnya kepada para UMKM. Nah, dalam hal ini pertumbuhan kredit berarti menjadi peluang yang baik bagi para pelaku industri di perusahaan perbankan. Nah, akan tetapi kenaikan tersebut juga tentu berbanding lurus dengan risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan perbankan. Jika kita lihat di sebelah kanan, berkaitan dengan data kredit yang bermasalah atau NPL, yaitu non-performing loan. Nah, dalam hal ini NPL di Indonesia dari berbagai macam perusahaan perbankan tentunya secara nilai memang ada penurunan sehingga rasio kreditnya cukup baik, tetapi dalam angka ini masih dinyatakan cukup besar juga atau cukup tinggi. Sehingga tentunya bagi pelaku industri perbankan memberikan kredit sebagai usaha perbankan kepada nasabah bank begitu memiliki risiko yang cukup harus dipertimbangkan juga. Apakah memang pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah itu sesuai dan nantinya nasabah bisa membayar atau tidak? Nah, berkaitan dengan kredit bermasalah ini adalah perhitungan kredit-kredit yang macet dan tidak bisa dibayarkan oleh para nasabahnya. Nah, jika terjadi hal tersebut tentu menjadi suatu kerugian bagi pihak perusahaan perbankan dan juga menjadi suatu hal yang tentunya tidak diinginkan terjadi, karena jika terjadi kredit bermasalah tentu secara pendanaan alokasi modal perbankan akan tertahan
di para nasabah yang kreditnya macet tersebut, dan juga secara perputaran arus kas akan terganggu juga. Nah, oleh karena itu terdapat masalah pengoptimalan tadi, optimisasi bagaimana perusahaan perbankan tersebut bisa mencari berapa nilai alokasi dana investasi dalam hal ini kredit yang diberikan kepada para nasabah, tetapi tentunya di samping memaksimumkan keuntungan, kita juga menghindari risiko yang akan terjadi di kemudian hari berkaitan dengan risiko kredit-kredit yang bermasalah. Lalu selain itu juga tentu secara operasional, perusahaan perbankan juga memerlukan dana cadangan. Dana cadangan tersebutlah yang untuk menanggulangi apabila terjadi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Sehingga dalam permasalahan optimisasi, kita bisa membentuk dua bentuk dana jenis alokasi utama yang dimasukkan ke dalam model optimisasi. Pertama, berkaitan dengan tadi dana cadangan. Nah, cadangan ini kita coba minimumkan, sehingga dalam model optimisasinya kita ingin cadangan yang memang seminimal mungkin, tetapi tetap memenuhi kendala yaitu estimasi risiko kerugian perusahaan. Intinya cadangan ini tetap harus bisa mengcover berapa risiko kerugian secara estimasi tentunya dalam satu periode ke depan supaya perusahaan dapat menutupi kejadian risiko yang terjadi. Nah, lalu yang kedua berkaitan dengan investasi kredit tadi. Nah, di sini permasalahan yang muncul adalah berapa dana investasi yang harus kita alokasikan sehingga kita bisa memaksimalkan ekspektasi return untuk perusahaan perbankan. Return di sini berarti keuntungan dari kredit yang diberikan kepada para nasabah. Dan tetapi tentu terdapat kendala yaitu bagaimana estimasi return dan risiko berkaitan dengan portofolio investasi yaitu portofolio jenis-jenis kredit dalam perbankan. Kita ketahui ada beberapa jenis di kredit perbankan, ada mikro, ada retail, ada konsumen. Jadi ada beberapa hal yang tentu berbeda jenis, berbeda juga profil risiko dari uh, identifikasi kredit tersebut. Kredit mikro barangkali memang skalanya kecil, secara return justru bisa lebih besar karena dalam persentase suku bunga itu malah lebih besar. Nah, tetapi berbanding lurus juga, ternyata risikonya juga besar karena tentunya jika pelaku industri usaha yang kecil, kemungkinan gagal bayar juga masih besar justru dibanding dengan perusahaan yang lebih masif begitu, sehingga secara profil risiko justru yang mikro bisa lebih besar. Nah, hal inilah yang menjadi dasar harus kita coba modelkan secara matematis yang memunculkan hal yang tak tentu tadi, yaitu bagaimana kita bisa memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin terjadi di satu periode ke depan. Nah, inilah yang diatasi dengan asumsi ketidaktentuan menggunakan metode optimisasi robust. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, propose dari riset yang saya kerjakan, ini merupakan optimisasi robust multi-objektif dengan kendala conditional value at risk. Di mana conditional value at risk ini akan berfungsi untuk menilai risiko yang mungkin terjadi tadi, estimasi risiko tersebut. Nah, estimasi risiko tentu hasilnya adalah suatu prediksi ataupun estimasi. Nah, estimasi tersebutlah yang diatasi secara asumsi ketidaktentuan ya menggunakan optimisasi robust. Sehingga berkaitan dengan permasalahan matematis, tentu pemodelan matematika pada masa optimisasi tidak selalu menghasilkan fungsi objektif. Fungsi objektif ini adalah fungsi tujuan dan fungsi kendala dengan keadaan yang tentu, tetapi di sisi lain terdapat permasalahan optimisasi dengan keadaan yang tidak tentu. Dalam riset ini, salah satunya yaitu risiko-risiko usaha perbankan, yang mana kita tidak bisa mengetahui secara pasti berapa risiko yang akan terjadi. Nah, hal itulah yang didasarkan sebagai suatu ketidaktentuan. Nah, berkaitan dengan ketidaktentuan tersebut, ada bentuk metode optimisasi yang bisa mengatasi hal tersebut, yaitu optimisasi robust, yang menjadi metodologi untuk menangani masalah yang dipengaruhi oleh ketidaktentuan data, yang dimana tidak ada distribusi peluang yang memenuhi untuk ketidaktentuan parameter dalam model. Nah, oleh karena itu, riset ini melakukan pemanfaatan optimisasi robust terhadap suatu lembaga pengelolaan keuangan, yaitu perbankan, yang banyak menghadapi suatu risiko dan probabilitas finansial yang tidak tentu. Sehingga optimisasi robust
dalam hal ini sesuai untuk digunakan permasalahan alokasi dana perbankan. Berikut merupakan state of the art bagaimana penelitian ini dilakukan. Tentu penelitian berkaitan dengan alokasi dana perusahaan dalam khususnya perbankan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan termasuk terakhir merupakan pelengkap dari penelitian saya sendiri dari riset di tesis magister saya di 2022 yaitu berkaitan dengan optimisasi alokasi dana cadangan perusahaan dengan risiko layanan perbankan dan simulasi risiko transaksi perbankan. Nah, berkaitan dengan itu, tentu belum ada dana alokasi yang melakukan dua optimisasi sekaligus, yaitu alokasi dana cadangan dan dana investasi kredit. Nah, sehingga muncullah dalam hal ini optimisasi multi-objektif robust dengan conditional value at risk, yang mana menjadi novelty dari penelitian yang dilakukan dalam riset ini. Sehingga tujuan tadi pertama minimasi cadangan, yang kedua yaitu maksimasi dana investasi kredit. Lalu ketidaktentuan yang digunakan adalah risiko kerugian perusahaan perbankan dan juga ketidaktentuan return dan risiko dari portofolio investasi kredit tadi itu sendiri. Sehingga bisa kita ambil pokok masalah penelitian, yaitu bagaimana pemodelan optimisasi alokasi dana perusahaan perbankan, itu dana cadangan dan investasi kredit yang melibatkan ketidaktentuan risiko usaha serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, tujuan penelitian dalam hal ini di riset ini membentuk model optimisasi multi-objektif robust SIFAR untuk menentukan alokasi dana perusahaan perbankan yang menghasilkan solusi optimum. Dan penjaminan model juga harus berlaku computationally tractable, yaitu secara komputasi ini harus bisa dikerjakan convex dan juga memiliki solusi optimum lokal sekaligus solusi optimum global. Berkaitan dengan solusi ini merupakan salah satu bentuk penjaminan model optimisasi yang memiliki solusi, sehingga model yang harus didapatkan itu harus memiliki solusi optimum global yang bisa digunakan secara keseluruhan himpunan solusi visibel. Selanjutnya berkaitan dengan kajian pustaka, kerangka pemikiran dan alur penelitian. Berkaitan dengan tadi risiko yang kita gunakan, salah satu bentuk metode untuk penilaian risiko yaitu conditional value at risk merupakan metode yang mengukur kerugian yang ditimbulkan akibat suatu risiko dalam kondisi dan tingkat kepercayaan tertentu, yaitu conditional tadi. SIFAR juga dapat didefinisikan sebagai kerugian yang melebihi FAR. Nah, tadi berkaitan dengan optimisasi robust, tentu SIFAR ini merupakan suatu nilai yang sifatnya estimatif, di mana nilai yang dihasilkan adalah estimasi kerugian yang mungkin terjadi di satu periode ke depan berkaitan dengan risiko perbankan tadi. Nah, di asumsi robustnya, pemenuhan asumsi robust, SIFAR inilah yang kita jadikan suatu nilai parameter yang tak tentu. Karena tentu, karena dalam hal ini SIFAR ini adalah estimasi, sehingga nilai kerugian SIFAR bisa dinyatakan sebagai ketidaktentuan karena secara nominal nanti akan baru bisa kita ketahui tentunya setelah satu periode ke depan itu berjalan. Sedangkan SIFAR ini sifatnya hanya estimasi. Nah, untuk menguatkan nilai estimasi tersebut digunakanlah asumsi robust tadi, sehingga kita gunakan optimisasi robust. Berkaitan dengan optimisasi robust sendiri, optimisasi robust itu model optimisasi yang membentuk masalah pemrograman linear dengan ketidaktentuan data yang dapat didefinisikan sebagai model matematika. Sebagai berikut, yaitu minimumkan variabel keputusan X, di mana terhadap fungsi tujuan C transpose X dengan pemenuhan kendala X kurang dari sama dengan B, dengan C, himpunan C, A, dan B merupakan elemen dari himpunan uncertainty atau himpunan ketidaktentuan. Nah, berkaitan dengan optimisasi robust conditional value at risk, memang sudah ada yang membentuk, yaitu dari Versalde di 2019, dengan model robust SIFAR menerapkan optimisasi alokasi aset pada bentuk risiko yang tidak pasti atau tidak tentu. Nah, dalam hal ini, optimisasi robust conditional value at risk ini akan dimodifikasi menjadi optimisasi robust multi-objektif untuk kendala conditional value at risk.
Berkaitan dengan optimisasi multi-objektif, multi-objektif di sini berarti terdapat beberapa masalah yang harus dikerjakan sehingga bisa memiliki lebih dari satu fungsi tujuan. Jadi bisa memiliki dua, tiga, hingga K dalam hal ini fungsi tujuan. Maka secara umum, masalah optimisasi multi-objektif dapat ditunjukkan sebagai berikut: meminimumkan F1, F2, sampai ke Fk, di mana F tersebut adalah fungsi tujuan yang harus kita optimisasikan. Dan juga berkaitan dengan multi objektif, tidak harus semuanya langsung dalam hal minimasi saja gitu ya. Minimasi, 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 tapi juga bisa kita combine. Misalnya F1-nya adalah minimasi, F2-nya maksimasi, F3-nya minimasi lagi, dan seterusnya. Jadi bisa kita combine untuk beberapa tujuan sekaligus. Nah, adapun metode yang digunakan untuk pengerjaan optimisasi multi objektif merupakan leksikografik, yaitu melakukan pencarian solusi optimasi multi objektif dengan cara mengurutkan fungsi tujuan sesuai dengan kepentingan atau signifikansinya. Berarti dalam hal ini kita mengerjakan dulu satu persatu masalah dengan fungsi tujuan pertama sesuai dengan urutan kepentingan tadi, lalu dilanjutkan solusinya dijadikan kendala di fungsi tujuan kedua dan seterusnya. Berikut kerangka pemikiran dalam riset ini yang diawali dengan input sebagai anggaran dana perusahaan perbankan, lalu bagaimana kendala risiko dan return usaha perbankan tadi, berkaitan dengan risiko dan return, terdapat ketidaktentuan, sehingga memunculkan optimisasi dengan uh, bentuk ketidaktentuannya. Dan dalam hal ini digunakan optimisasi robust multi objektif dan juga ukuran risiko dan return dengan conditional value at risk. Ada beberapa risiko yang digunakan, yaitu berkaitan risiko kredit, risiko pasar, risiko layanan digital bagi para industri perbankan. Tentu dalam hal ini karena kita ketahui saat ini industri perbankan kan juga sudah lebih masif pergerakannya di bidang digital karena kita sendiri lebih banyak menggunakan digital banking, e-banking maupun internet banking dibandingkan dengan layanan konvensional ke teller. Itu juga berkaitan dengan risiko layanan dari perusahaan perbankan itu sendiri. Lalu juga return dari suku bunga kredit atau investasi kredit, dan bagaimana return dari instrumen kredit dalam hal ini instrumen kredit di masing-masing perbankan itu sendiri. Sehingga di akhir akan memunculkan output berkaitan dengan model optimisasi robust untuk masalah alokasi dana perusahaan perbankan dengan pendekatan multi objektif conditional value at risk berdasarkan ketidaktentuan risiko dan return usaha untuk perbankan. Berikut diagram alur penelitian. Pada intinya, formulasi model optimisasi multi-objektif dilakukan dengan proses pemodelan optimisasi robust, sehingga akan dicek juga bagaimana model tersebut mempunyai solusi layak awal atau visible atau tidak, dan diakhiri dengan pengecekan apakah solusi yang dihasilkan sudah optimal secara robust. Dalam hal ini, optimal robust dinyatakan sesuai dengan asumsi-asumsi dalam metode optimisasi robust. Berikut hasil pembahasan dalam topik riset ini. Pertama, tentu hal yang harus kita kerjakan yaitu pemodelan dari permasalahan alokasi dana perbankan. Nah, dana perbankan tadi kita bagi menjadi dua jenis alokasi utama, yaitu dana cadangan yang akan kita minimasikan dan juga dana investasi kredit yang akan kita maksimasikan keuntungannya. Nah, berkaitan dengan model alokasi dana cadangan, terdapat beberapa aturan yang mengikat, yaitu aturan standar Basel II dan juga Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 7 Ayat 1 untuk perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, inti dari pemodelan secara matematis tentu kita harus bisa memodelkan hal-hal yang sifatnya naratif ataupun deskriptif menjadi suatu hal yang menjadi persamaan matematis gitu. Nah, yang pertama berkaitan dengan fungsi tujuan awal, dana cadangan kita bentukkan menjadi persamaan yang pertama yaitu alfa sigma PJ ditambah dengan sigma XI di mana P merupakan rata-rata profit sesuai dengan aturan standar Basel II yang harus diberikan proporsi dari rataan profit dikali dengan alfa sebesar 15%, lalu juga ditambahkan dengan nilai yang dicadangkan berkaitan dengan potensi kerugian yang nantinya akan dibatasi dengan conditional value at risk. Lalu untuk kendala pertama di persamaan kedua, di sini terdapat dana cadangan harus memenuhi minimal 20%, sehingga kita memunculkan parameter beta
untuk dikalikan dengan faktor MJ, yaitu modal dana penyelenggaraan untuk setiap layanan usaha perbankan. Sehingga hasil dana cadangan harus lebih dari sama dengan 20% dari modal penyelenggaraan usaha perbankan tersebut. Lalu berkaitan dengan estimasi kerugian sifar tadi, jadi nilai cadangan yang dicadangkan untuk setiap jenis risiko ke I atau XI itu harus lebih dari sama dengan estimasi kerugian risikonya, yaitu conditional value at risk. Lalu selain itu, sigma XI secara keseluruhan, alokasi kerugian risiko tetap tidak boleh melebihi nilai rata-rata profit dari usaha perbankan itu sendiri, ini untuk batasan rataan profit, sehingga secara pendanaan tidak akan terjadi minus untuk perusahaan perbankan tersebut. Lalu berkaitan dengan model alokasi dana investasi kredit, fungsi tujuan alokasi kredit, kita akan memaksimalkan keuntungan kredit perbankan. Nah, dalam hal ini kita bentuk di sini ada parameter MIU. MIU merupakan suku bunga atau return untuk setiap dana kredit, dan juga ada tau sebagai bobot risiko kerugian untuk masing-masing jenis kredit. Dalam hal ini kerugian terjadi jika terdapat kredit yang kolektibilitasnya tidak lancar, atau dalam hal ini maksudnya adalah macet. Jadi tidak bisa dilunasi oleh para nasabahnya, begitu. Lalu berkaitan dengan MIU, itu disesuaikan dengan aturan dari OJK, yaitu suku bunga dasar kredit bank umum konvensional di Indonesia. Dengan nilai yaitu untuk kredit mikro 14%, kredit retail 8,25%, dan kredit korporasi 8%. Lalu selanjutnya, untuk batasan berkaitan dengan investasi kredit, juga terdapat aturan, yaitu minimal 20% dari keseluruhan dana kredit yang disalurkan merupakan dana kredit mikro. Ini berkaitan dengan aturan dari pemerintah, karena pemerintah ingin menyejahterakan para pelaku usaha kecil atau mikro, sehingga perbankan dituntut untuk seminimalnya 1/5 dari seluruh dana kredit itu harus dialokasikan kepada para pelaku usaha mikro. Sehingga Y1 dalam hal ini dana kredit mikro harus lebih dari sama dengan 20% dari dana keseluruhan dikurangi dengan tadi alokasi dana cadangan awal. Gitu. Lalu selanjutnya ada penghindaran risiko kerugian dari alokasi dana kredit. Risiko total kerugian dalam hal ini didasarkan pada dana kredit yang tidak dapat ditagihkan. Itu tadi intinya adalah dana kredit yang macet. Nah, sehingga untuk dana kredit tersebut tentu uh, secara bentuk penghindaran risiko dilakukan dengan batasan untuk melebihi estimasi sifar atau conditional value at risk-nya, di mana sifar tersebut adalah potensi kerugian dari kredit-kredit yang macet tadi. Jadi kita ingin bisa melebihi kredit-kredit yang macet, sehingga secara keuntungan kita masih mendapatkan selisihnya. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, jika kita sudah lakukan pemodelan secara formulatif, bisa kita gabungkan seluruh persamaan equation, sehingga kita dapatkan dari persamaan 1 hingga 10 menjadi suatu model optimisasi alokasi dana perbankan untuk dana cadangan dan dana investasi kredit. Dengan tujuan, fungsi tujuannya ada dua: meminimumkan dana cadangan di equation 1, lalu memaksimalkan dana investasi, keuntungan investasi kredit di persamaan kedua. Lalu batasan terdapat dari persamaan 3 hingga batasan 10 yang harus dipenuhi. Lalu tadi berkaitan dengan ketidaktentuan, yaitu terdapat pada pertama di fungsi tujuan nomor 2, equation 2, itu nilai parameter tau, yang mana itu merupakan bobot risiko kredit, sehingga hal itu menjadi tak tentu karena kita tidak ketahui risiko kedepannya itu seperti apa, akhirnya kita bisa estimasikan. Nah, itulah yang harus diasumsikan sebagai tidak tentuan parameternya dalam optimisasi robust. Lalu ada sifar I di equation 3 dan juga sifar kredit di equation 7 sebagai nilai yang tak tentu. Nah, berkaitan ketidaktentuan, tadi kita harus melakukan proses pemenuhan asumsi robust. Jika terdapat ketidaktentuan di fungsi objektif, maka kita harus hilangkan, lalu kita munculkan kembali di fungsi kendala, sehingga tidak terdapat ketidaktentuan di fungsi objektif. Lalu yang kedua, jika ada di parameter luas kanan, kita juga harus hilangkan, lalu munculkan pada fungsi kendalanya. Yang tadi sifar ada di kanan, sehingga kita bisa pindahkan ke sebelah kiri dalam fungsi kendalanya. Lalu untuk solusi robust visible, uh,
misalkan di sini X merupakan solusi robust visible, maka X harus tetap sebagai solusi robust visible ketika kehimpunan ketidaktentuan U dikembangkan menjadi konveksual. Nah, konveksual di sini merupakan himpunan konveks terkecil yang memuat semua unsur ketidaktentuan U. Dalam riset ini digunakan bentuk konveksual yaitu polyhedral. Robustness terhadap U dapat diformulasikan secara constraint wise, artinya robustness pada permasalahan optimisasi robust dapat dilihat pada tiap kendala. Jadi nanti akan dikerjakan, dihususkan pada tiap kendala yang memenuhi atau memiliki ketidaktentuan parameter. Berikut bentuk dari tadi berkaitan dengan konveksual. Uh, ini yang pertama di sebelah kiri atas terdapat risiko operasional eksternal, lalu ada risiko operasional untuk kesalahan pengguna, ada risiko berkaitan dengan sistem, lalu ada risiko berkaitan dengan sistem di service digital yaitu downtime. Jadi nilai-nilai yang tadi berkaitan dengan estimasi conditional value at risk kita plot ke dalam suatu bidang dua dimensi seperti ini gitu ya, dalam Cartesius sehingga bisa kita bentukan. Dalam hal ini polyhedral merupakan menjadi himpunan terkecil yang bersifat konveks, yaitu kita tinggal ambil sisi-sisi terluar, titik-titik terluar, lalu kita sambungkan menjadi suatu garis linear. Nah, sehingga didapatkan nantinya himpunan polyhedral seperti ini. Sebetulnya ada yang lain untuk konveksual, ada elipsoidal dan juga ada box. Tapi secara efisiensi itu adalah bisa kita jelaskan bahwasannya polyhedral ini memiliki efisiensi yang lebih baik dibandingkan bentuk himpunan konveks lain karena secara tadi himpunan konveks terkecil, nah ini bisa membatasi seluruh nilai ketidaktentuan, tetapi dengan skala yang paling kecil. Nah, sehingga dengan pemenuhan asumsi robust dan juga bentuk dari kontekstual tadi, kita bisa dapatkan robust counterpart yang akan kita solusikan dengan pemrograman linear. Itu ada di persamaan equation 11 hingga 21, di mana yang berubah yaitu pada fungsi tujuan kedua, maksimasi yang tadinya tau dikali dengan y diubah menjadi variabel baru z, sehingga lalu untuk tau dan y dimasukkan menjadi kendala baru pada fungsi kendala di equation 18 ini. Nah, lalu juga berkaitan dengan tadi conditional value at risk yang menjadi ketidaktentuan. Di equation 13 dan 16 ini merupakan bentuk robust counterpart yang pemenuhan asumsi yang kedua tadi bahwa tidak ada ketidaktentuan di parameter luas kanan. Nah, bentuk dari robust counterpart ini sudah dalam bentuk pemrograman linear sehingga kita bisa solve masalah optimisasi ini dengan pemrograman linear atau linear programming. Sehingga bisa kita masukkan dulu nilai-nilai parameter yang berkesesuaian yang memang parameternya sudah pasti begitu. Berkaitan dengan tadi nilai suku bunga kita berdasarkan pada aturan OJK yaitu bunga untuk kredit mikro 14%, untuk retail 8,25%, untuk korporasi 8%. Lalu rataan profit perusahaan ini menggunakan data dari suatu instansi perbankan, tapi datanya juga open source di internet, jadi dari laporan perusahaan perbankan. Lalu untuk total alokasi dana, ini kita contohkan dalam simulasinya dana alokasinya secara total untuk dana cadangan dan investasi kredit adalah 10 triliun. Ini berkaitan dengan nilai modal buku BUKU dalam perbankan, yang mana 10 triliun sudah masuk buku ketiga menuju kedua begitu. Sehingga setelah kita lakukan solve problem dari linear programming tadi, kita dapatkan hasil akhir menjadi dua jenis alokasi, yaitu pertama dana cadangan, sehingga dana cadangan yang optimal untuk setiap risiko, ini ada 4 jenis risiko, dengan totalnya adalah 1,6 triliun rupiah, 1,6 sekian. Lalu untuk dana investasi, masing-masing memiliki nilai yang berbeda. Untuk kredit mikro 2,5 triliun sekian, lalu kredit retail 2,6 sekian, dan kredit korporasi 3,2 sekian. Dalam hal ini, paling besar adalah persentase pada kredit korporasi. Nah, jika kita lihat kembali, kredit korporasi sebetulnya memiliki return yang
paling kecil memang. Tetapi secara risiko, korporasi ini secara nilai conditional value at risk itu malah kecil juga gitu. Karena tentu secara intuisinya perusahaan yang corporate begitu untuk risiko gagal bayarnya itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan nasabah mikro. Nah, sehingga memang yang mikro justru nilai bunganya, suku bunganya itu besar, tapi memang secara risiko pun dari perusahaan perbankannya memiliki risiko yang besar juga berakibat pada gagal bayarnya para nasabah mikro ini untuk membayar cicilan kreditnya, begitu. Nah, sehingga dalam hal ini bobot dana investasi kredit sudah sesuai dengan profil risiko dari setiap jenis kreditnya. Sehingga jika kita totalkan untuk dana kredit dan juga alokasi dana cadangan, tentu sesuai dengan tadi alokasi awal yaitu 10 triliun rupiah dalam contoh simulasi numerik ini. Sehingga simpulan dan saran terakhir berkaitan dengan model optimisasi robust multi-objektif SIFAR, ini tentu dapat kita gunakan sebagai solusi permasalahan ketidaktentuan untuk potensi kerugian risiko usaha perbankan dan ketidaktentuan yang dibentuk sebagai fungsi kendala yang didefinisikan dalam hal ini menjadi himpunan polyhedral uncertainty. Untuk simulasi numerik yang telah dikerjakan dalam riset ini dilakukan dengan menunjukkan adanya ketidaktentuan yang mempengaruhi nilai alokasi dana perbankan tadi berkaitan dengan potensi kerugian risiko usaha perbankannya. Berdasarkan hal tersebut, nilai alokasi dana perusahaan perbankan merupakan hasil yang optimum dan memenuhi segala kendala yang disyaratkan serta mengatasi ketidaktentuan potensi kerugian. Sehingga penilaian ini sebetulnya bisa dirujuk sebagai saran bagi perusahaan perbankan dan juga dalam hal ini regulator yaitu OJK maupun Bank Indonesia. Bagaimana para perusahaan perbankan bisa menjadi lebih baik untuk menghindari potensi kerugian risiko tetapi juga sekaligus meningkatkan potensi profitabilitas. Karena jika industri perbankan maju di Indonesia, tentu bisa membantu banyak hal sektor ekonomi, sehingga juga bisa memajukan ekonomi secara keseluruhan, secara umum di Indonesia. Dan berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran pengembangan model berkaitan dengan alokasi dana perbankan. Ini bisa dilanjutkan untuk risetnya melakukan pembentukan model alokasi dana investasi dengan asumsi persamaan nonlinear. Nah, sebelumnya ini menggunakan keseluruhan model menggunakan persamaan linear dan bisa juga dikembangkan menjadi nonlinear lalu menentukan opsi keputusan investasi terlebih dahulu. Jadi ada variabel keputusan yang biner atau 0,1, 0 untuk memilih investasi, 1 untuk tidak misalnya. Yang selanjutnya dapat disesuaikan dengan adjustable robust. Berikut merupakan daftar pusaka yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian pemaparan riset materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Nita sebagai moderator. Terima kasih Bapak Panji. Tadi sudah disampaikan pemaparan yang luar biasa yaitu tentang penerapan model optimasi robust yang berbasis multi objektif SIFAR guna mengatasi tantangan dalam alokasi dana perusahaan perbankan. Mungkin di sini para hadirin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, dipersilahkan. Ada yang ditanyakan mungkin? Eh, Oke. Mungkin Bapak Panji, di dalam penelitian ini, kira-kira untuk menganalisis ini tuh variabel apa saja yang dibutuhkan Bapak? Ah, baik, Ah, ya, terima kasih Bu Nita barangkali atas pertanyaan yang menanggapi riset yang saya paparkan berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan untuk pengoptimisasian alokasi dana perbankan. Tadi karena terdapat dua alokasi utama yang kita jadikan tujuan masalah kita, yaitu dana cadangan dan dana investasi kredit. Tentu yang pertama berkaitan dengan cadangan, terdapat variabel risiko usaha dari perbankan tersebut. Dana cadangan itu kan dana yang digunakan untuk menanggulangi kerugian-kerugian dari usaha perbankan. Misalnya ada transaksi yang tidak seharusnya terjadi,
gagal ataupun ada kendala sistem operasional di perbankan sehingga terjadi dalam hal ini kata simpelnya macet gitu ya dana dana transaksinya. Nah, penanggulangan risiko-risiko seperti itu yang harus bisa ditanggulangi dengan dana cadangan tadi. Sehingga salah satu variabelnya tentu variabel risiko, nilai risiko atau nilai kerugian dari usaha perbankan tersebut yang dana cadangan. Termasuk yang tadi jika kita kaitkan dengan investasi dalam hal ini pemberian kredit kepada para nasabah, tentu ada risiko gagal bayar juga. Nah, itu juga menjadi salah satu variabel yang dipertimbangkan untuk memenuhi alokasi dana perbankan. Jadi, seharusnya berapa yang bisa kita alokasikan sehingga kita juga bisa meminimalisir si variabel risiko gagal bayar tadi gitu. Sehingga jika misalnya terjadi gagal bayar, tentu masih ada dana cadangan lain yang bisa mengcover untuk operasional perusahaan perbankan ke depan. Itu berkaitan dengan investasi kredit. Tadi pertama ada variabel yang berkaitan dengan return yang didapatkan atau keuntungan dari suku bunga yang didapatkan oleh perusahaan perbankan. Nah, itu juga dipertimbangkan karena tadi setiap jenis kredit itu memiliki profil return yang berbeda. Tadi kan ada yang 14%, ada yang 8,25%, dan ada 8%. Tentu yang paling menguntungkan adalah yang paling besar tadi. Tapi ada variabel lain yaitu variabel risiko kerugian gagal bayarnya. Ternyata yang tadi mikro yang 14% itu secara praktik begitu risiko gagal bayarnya justru lebih besar begitu dibandingkan dengan kredit korporasi ya karena salah satunya contohnya ya karena si usahanya masih mikro misalnya usahanya tidak jalan tentu secara modal mereka juga masih kekurangan sehingga jika dibebankan beban kredit tadi kemungkinan gagal bayarnya bisa sangat besar begitu karena mereka uh, kurang kuat secara modalnya tapi kalau yang pelanggan atau maaf, nasabah korporasi, tentu secara skala usaha kan lebih besar, sehingga untuk risiko dari perusahaannya juga untuk gagal bayar cenderung lebih kecil karena mereka secara modal lebih kuat begitu. Jadi itulah beberapa variabel yang digunakan dalam pengoptimalan ini yang berkaitan dengan risiko-risiko usaha perbankan, risiko dari pemberian kredit dan juga bagaimana keuntungan return yang didapatkan berkaitan dengan suku bunga kredit tersebut. Barangkali itu, Bu Nita. Terima kasih Bapak Panji. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menanyakan. Ah, ada lagi? Ah, mungkin satu kali lagi terakhir ya Pak Panji. Ah, kalau dilihat dari model ini, dilihatnya itu di mana sih Pak? Bahwa ini tuh udah bagus gitu. Solusi ini untuk menangani kasus ini tuh sudah bagus gitu. Itu bisa dilihatnya dari mana? Ya, berkaitan dengan tadi sebetulnya dalam alur penelitian ini ada alur pengecekan solusi optimal robust. Nah, berkaitan dengan solusi ini sudah optimal secara robust, secara matematis begitu ya, sudah kuat atau belum, sudah robust atau belum, berkaitan dengan tadi bahwa asumsinya model yang kita dapatkan, model optimisasi yang tadi telah di equation 22 sampai 32. Nah, secara matematis, yang pertama fungsinya semua harus convex. Convex ini uh, mensyaratkan bahwasannya solusi yang akan kita dapatkan menjadi solusi yang optimal karena itu fungsi himpunan convex. Himpunan convex itu uh, seluruh seluruh himpunan yang elemen di dalamnya dapat dibentuk dalam kombinasi linear sehingga secara solusi akan dihasilkan tadi solusi optimal lokal yang sekaligus solusi optimum global secara matematis. Lalu berkaitan dengan secara praktik, kalau ini kita gunakan di industri perbankan begitu, bagaimana relevansi atau justifikasi bahwa model ini baik begitu dibandingkan dengan model yang konvensional. Nah, perbaikan dari model yang saya
lakukan secara yang saya buat ini dibandingkan model konvensional yang ada di industri perbankan saat ini adalah tadi pembuatan model yang ber- uh, berkendala gitu ya, yang memenuhi kendala uh, estimasi risiko yang dianggap ketidaktentuan. Karena selama ini estimasi risiko yang value at risk maupun conditional value at risk dianggapnya adalah menjadi parameter tentu. Jadi parameter nilai begitu. Nilai ada nilai VAR-nya, value at risk-nya begitu. Yang mana sebetulnya secara konotasi kan namanya estimasi tentu itu adalah hal yang tidak tentu karena estimasi tentu selalu memiliki galat begitu. Nah, baiknya si nilai estimasi tersebut digunakan asumsi ketidaktentuan. Jadi kita jadikan data parameter value at risk tersebut atau risiko kerugian tersebut menjadi suatu ketidaktentuan. Nah, ketidaktentuan tersebut kita bentuk dalam permasalahan optimisasi robust. Jadi secara praktik tentu harusnya bisa lebih kuat karena dengan yang awalnya dijadikan hanya nilai tertentu si value at risk yang jadi estimasinya. Nah, dalam model ini kita jadikan suatu himpunan tak tentu tadi yang bentuknya konveksual. Jadi seluruh kemungkinan nilai kerugian itu bisa kita cover dalam suatu himpunan konveksul tadi yang dimasukkan sebagai kendala kembali di model optimisasinya. Jadi secara cover kerugian risiko itu bisa lebih kuat atau lebih robust begitu. Barangkali itu Bu Nita. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Panji. Eh, Baik, kita kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita langsung saja ke pemateri kedua. Bapak Fatu, ada? Oke. Baik, sebelum Bapak Fatu Inayatur Rahmat memaparkan materinya, izinkan saya membacakan CV beliau. Eh, Bapak Fatu, pendidikan Bapak Fatu yaitu di tahun 2016 sampai sekarang juga di Universitas Pajajaran. Kemudian ini adalah organisasi experience yang pernah dilakukan beliau. Kemudian beliau juga banyak melakukan speaker and moderator experience ya. Dan ini adalah pengalaman kerja Bapak Patu ya dari tahun 2018 sampai sekarang menjadi dosen di Universitas Pajajaran. Kemudian beliau juga aktif dalam seminar dan publikasi jurnal beliau juga eh, banyak ya. Ini banyak update di tahun 2024 juga gitu. Kemudian tidak berlama-lama, dipersilakan untuk Bapak Fatuh memaparkan materinya tentang model konveksi tuberkulosis dan COVID-19 dengan pengaruh isolasi dan pengobatan. Waktu dan layar, saya persilakan. Baik, makasih Bu Nita. Suara saya jelas ya? Saya mohon izin share screen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak, Ibu, serta semuanya. Saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang salah satu penelitian kami ya, sama saya bersama Profesor Santi dan juga Profesor Asep. Ini judulnya adalah model koinfeksi tuberkulosis dan COVID-19 dengan pengaruh isolasi dan pengobatan. Sebelumnya, secara general saya bahas dulu model koinfeksi ini salah satu bidang di matematika terapan yang mempelajari tentang aplikasi dari matematika pada bidang biologi dan juga lingkungan ya.
untuk membuka mata kita terlebih dahulu, saya izinkan mempresentasikan tentang motivasi ya. Jadi dalam bidang matematika terapan ini, model dapat digunakan atau dibentuk untuk beberapa kasus tertentu. Dan ini juga sangat banyak ya, baik itu dari segi biologi maupun lingkungannya. Yang pertama bisa kita lihat di sini, yaitu tentang Lotka Volterra atau model predator prey. Ini mungkin beberapa orang pernah dengar ya, yaitu yang mempelajari model yang mempelajari tentang bagaimana interaksi antara dua populasi ataupun lebih ya. Pada model ini yang tertampak pada layar ini salah satu model Volterra yang sederhana di mana ada dua populasi. Yang satu adalah populasi dari predatornya, di sini rubah ya, dan juga ada populasi dari prey-nya atau mangsanya yaitu kelinci. Untuk apa sebetulnya tujuan model ini? Banyak sekali tujuannya, salah satunya yang paling menentukan biasanya untuk menentukan bagaimana caranya suatu atau dua populasi bisa hidup berdampingan di dalam suatu lingkungan. Bagaimana berapa banyak rubah dan kelinci yang harus ada dalam suatu lingkungan agar keduanya dapat koeksis dua-duanya dalam waktu yang sangat panjang, bahkan mencapai suatu titik equilibrium atau kestabilan tertentu. Dan faktor apa saja yang memang biasanya dipertimbangkan dalam model ini? Bisa jadi yang kalau misalnya dilihat di sini, salah satunya adalah suatu kelahiran ya. Di sini ada alfa ya, yaitu kelahiran kelinci. Nah, model penyebaran ini atau model populasi ini sebetulnya bisa dibentuk dari beberapa samaan matematika ya. Yang kita lihat di layar ini adalah salah satu model yang dibentuk dari suatu persamaan diferensial biasa. Makanya dia notasinya itu do X do T ya, yaitu perubahan populasi X terhadap waktu. Juga do Y do T, perubahan populasi Y terhadap waktu ya. Ada juga model lainnya yang memang ketika bicara tentang waktunya yang diskrit misalnya. Dan itu bisa menggunakan persamaan beda. Itu beberapa contoh penggunaannya. Dan kebetulan untuk Cloud Volterra di sini adalah model samaan diferensial biasa. Hal lain juga bisa diterapkan dengan menggunakan model ini ya, yaitu salah satunya suatu proses penyebaran penyakit tumbuhan dengan penghantarnya berupa vektor. Kalau misalnya kita bicara tentang manusia, itu beberapa penyakit menular ketika ada kontak ya antara yang terinfeksi dengan yang rentan. Tetapi kita tahu bahwa tumbuhan itu tidak berpindah tempat. Makanya salah satu penyebaran yang terjadi adalah dengan penyebaran melalui vektor ya. Misalnya penyakit tungro pada padi disebarkan oleh worm ya. Nah, itu salah satu serangga atau vektornya yang menyebarkan virus dengan cara loncat-loncat di antara tanamannya. Nah, itu juga dapat dimodelkan dengan menggunakan persamaan diferensial biasa pada matematika. Kita ingin tahu bagaimana sebetulnya perubahan dari setiap populasinya, baik itu populasi padinya atau populasi vektornya dalam setiap satuan waktunya. Apakah dalam jangka waktu tertentu penyakitnya akan tetap eksis pada populasi ataupun akan suatu saat hilang dari populasi. Nah, itu yang biasanya akan diteliti. Dan juga model tersebut tentu saja dapat digunakan untuk mencari penyebaran penyakit pada manusia. Yang saya tampilkan ini salah satu yang paling populer ya, yaitu disebut model SIR, yaitu bagaimana suatu populasi manusia dibagi menjadi sub-subpopulasi. Di sini dibagi jadi 3 subpopulasi. Untuk S sendiri itu adalah susceptible ya, atau manusia-manusia yang rentan. Dan juga I-nya itu infektif atau yang sudah terinfeksi, dan remove ya, baik itu sudah sembuh maupun meninggal dunia dikarenakan penyakitnya. Dan ini bisa mengetahui dinamika bagaimana populasi itu berkembang ataupun punah dari populasinya. Untuk background dari studi ini atau latar belakangnya, kita tahu di SDGs ya, poin ketiga yaitu good health and well-being,
ada salah satu poin yang spesifik menyatakan bahwa harus ada usaha untuk mengakhiri epidemi dari tuberkulosis. Kemudian usaha-usaha dilakukan ya dari berbagai macam negara yang menyetujui SDGs ini, yang menghasilkan hasilnya bahwa insiden TB itu setiap tahunnya itu menurun sebanyak 2% dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Tapi karena adanya COVID-19, insiden TB itu meningkat lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah antara tuberkulosis dan COVID-19 ada hubungannya atau tidak? Itu. Di beberapa data memang yang terjadi adalah ketika terjadinya pandemi, data TB menurun yang mungkin disebabkan oleh ketidak terdeteksinya kasus dari TB tersebut karena orang biasanya takut ke rumah sakit ya dulu di saat pandemi itu. Tapi data lain menyebutkan bahwa memang TB itu meningkat lagi saat COVID terjadi. Maka dari itu, walaupun penyebabnya beda ya, yang satu TB disebabkan oleh bakteri dan juga COVID disebabkan oleh virus, kita ingin mengetahui sebetulnya apa pengaruh dari TB dengan tuberkulosis satu sama lain. Apakah ada hubungannya atau tidak? Dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menduga bahwa bisa terjadinya koinfeksi antara tuberkulosis dan COVID dalam satu individu. Artinya, individu tersebut bisa terjangkit tuberkulosis dan juga COVID pada saat yang bersamaan. Dan inilah yang akan kami teliti untuk membuat sebuah model matematika tentang koinfeksi tuberkulosis dan juga COVID-19. Untuk itu, pastinya kita harus mencari tahu dulu bagaimana kebaruan dari topik ini. Ada salah satu metode yang biasanya digunakan dalam penelitian untuk mencari tahu kebaruan dalam sebuah penelitian, yaitu salah satunya adalah analisis prisma ya. Ini digunakan dengan beberapa tahap. Yang pertama identifikasi, kita ambil data-data dari penelitian penelitian sebelumnya dalam berbagai macam database ya. Misalnya di sini Dimension, Scopus, dan Science Direct. Kita tetapkan keywords-nya atau kata kunci yang akan digunakan untuk mencari penelitiannya. Setelah didapat, kita gabungkan, kita seleksi duplikasinya, kemudian kita seleksi relevansi judul dan abstraknya, aksesibel dari full papernya, dan juga kita baca telaah semua full papernya. Dan hasilnya, setelah dilakukan analisis Prisma, ada 3 paper atau 3 artikel sebelumnya yang meneliti tentang model matematika dalam tuberkulosis dan juga COVID-19 ini. Dan kalau misalnya kita gambarkan juga pemetaan topiknya menggunakan Force Viewer, itu terlihat garis yang tebal, cukup tebal antara tuberkulosis dan COVID. Artinya, mungkin saja banyak artikel yang membahas antara kaitan tuberkulosis dan COVID tersebut ya. Nah, ini state of the art-nya atau penelitian-penelitian sebelumnya yang memang menyatakan bahwa penelitian dilakukan untuk meneliti koinfeksi dari COVID dan juga tuberkulosis. Dengan modelnya yang saya katakan tadi bisa macam-macam. Ada yang menggunakan persamaan diferensial biasa, ada juga yang menggunakan persamaan diferensial fraksional. Dan juga untuk kebaruannya dapat ditinjau juga dari faktor apa yang dilibatkan dalam penelitiannya. Misalnya untuk yang pertama itu Omame melibatkan vaksinasi dan juga laten, ya, itu kompartemen laten. Dan yang Godabi itu melibatkan tentang dilaporkan dan tidak dilaporkan ya. Artinya ada kasus yang dia dipertimbangkan dapat dilihat insidennya dan juga ada yang kasus dianggap itu tuh ada infeksi tapi tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi. Yang selanjutnya ada juga yang mempertimbangkan tentang gejala dan tanpa gejala ya. Bisa jadi seseorang terinfeksi oleh tuberkulosis tapi gejalanya belum muncul ya. Bisa simptomatik ataupun asimptomatik. Dan yang terbaru adalah yang kami lakukan yaitu dengan mempertimbangkan isolasi terhadap COVID dan juga pengobatan terhadap tuberkulosis. Untuk mind map-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ada suatu masalah epidemiologi yang tadi disangkutkan dengan SDGs tadi ya, bahwa adanya suatu pandemi ya, COVID yang mempengaruhi tuberkulosis penyebarannya.
Dan kemudian secara matematika itu digabungkan antara model matematika penyebaran COVID dan juga model penyebaran tuberkulosis. Ditambah dengan faktor yang mempengaruhinya yaitu isolasi dan pengobatan. Dan jadilah suatu model koinfeksi tuberkulosis dan juga COVID-19 dengan pengaruh isolasi dan pengobatan. Modelnya tentu saja memiliki berbagai macam asumsi ya dalam pelaksanaannya, yaitu orang yang terinfeksi oleh tuberkulosis juga dapat terinfeksi oleh COVID lagi dan seterusnya sehingga orang tersebut terjangkit dengan dua penyakit dan juga asumsi-asumsi lainnya yang menyatakan bagaimana kesembuhannya, bagaimana infeksinya, dan bagaimana orang yang diisolasi itu apakah yang COVID saja ataupun yang tuberkulosis juga. Di sini dinyatakan yang COVID saja, sedangkan pengobatan untuk yang tuberkulosis saja. Seperti itu. Dan setelah diasumsikan dengan beberapa batasan tersebut, jadilah suatu diagram skematik ya atau diagram transmisi dan transisi yang dapat dilihat pada gambar. Pada model ini, populasi manusia dibagi menjadi 7 subpopulasi, di mana S itu adalah manusia yang rentan ya, termasuk setiap rekrutmen yang baru atau misalnya bayi yang baru lahir itu dianggap rentan ya. Dan juga ada orang yang terinfeksi oleh COVID, IC, dan orang yang terinfeksi oleh tuberkulosis, IT, dan juga yang terinfeksi atau terkoinfeksi dua-duanya, yaitu ITC. Juga ada yang artinya orang yang diisolasi ketika terkena COVID dan juga orang yang diobati ketika terkena tuberkulosis atau sedang menjalani pengobatan, yaitu T. Dan R adalah orang yang sudah dianggap sembuh. Ada satu istilah yang menarik dalam hal matematika biologi ini, yaitu yang disebut dengan istilah basic reproduction number, yang artinya adalah infeksi sekunder yang dihasilkan oleh infeksi primer pada masa infeksiusnya, ya, pada masa infeksinya. Jadi, istilah ini, basic reproduction number, biasanya dilambangkan dengan simbolnya R0, yang ada teori menyatakan bahwa jika R0-nya kurang dari 1, maka penyakit tidak akan menyebar dalam populasi, bahkan bisa punah. Sedangkan jika R0-nya lebih dari 1, maka penyakit bisa menyebar. Yang artinya, misalnya R0-nya sama dengan 2, artinya lebih dari 1, artinya bisa diartikan setiap satu infeksi itu akan melahirkan 2 infeksi yang baru. Sehingga makin banyak infeksi yang akan terjadi dalam populasi. Dan metode yang digunakan untuk mencari R0 ini ada beberapa metode ya. Salah satunya menggunakan next generation matrix dengan menggunakan matriks ya. Pada model ini karena penyakit yang diteliti ada dua ya, yaitu COVID dan juga tuberkulosis, dan ternyata setelah diteliti terdapat dua R0 yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah R0C dan yang kedua adalah R0T. R0C menyatakan bahwa itu merupakan suatu basic reproduction number yang dipengaruhi oleh COVID. Sedangkan R0T adalah basic reproduction number yang dipengaruhi oleh penyebaran tuberkulosis dalam populasi. Jadi yang mana yang menjadi acuan itu tergantung dari situasi dan nilai-nilai parameternya. Bisa jadi dalam suatu lingkungan A itu yang menyatakan penyebaran penyakitnya dinyatakan dengan R0C. Atau dalam lingkungan B itu bisa jadi yang lebih besar adalah R0T. Di mana diambil nilai yang terbesarnya maka dia yang jadi basic reproduction number-nya. Kita tahu bahwa basic reproduction number dari COVID-19 itu lebih dari 1. Yang menyebabkan COVID-19 itu lebih cepat menyebar di dunia ini. Baik, selanjutnya ini adalah suatu analisis sensitivitas yang dilakukan terhadap model. Bagaimana suatu perubahan kecil yang terjadi dalam parameternya itu mempengaruhi kompartemen-kompartemennya. Bagaimana suatu perubahan kecil, misalnya dari laju kelahirannya, ataupun laju penyebarannya, laju infeksi, ataupun laju kesembuhannya, dapat mempengaruhi terhadap jumlah atau banyaknya
individu yang terinfeksi, banyaknya individu yang sembuh, dan lain-lainnya. Ini salah satu metodenya yang bisa dikatakan modern ya, yaitu dengan menggunakan PRCC, Partial Rank Correlation Coefficient, atau dengan menggunakan korelasi. Di mana korelasi terjadi bukan hanya antar nilai parameternya, tapi juga terjadi antar nilai-nilai kompartemennya. Sehingga di sini dapat dilihat grafiknya untuk antar waktunya. Jika korelasinya positif, maka terdapat hubungan positif antara parameter dengan kompartemennya. Misalkan untuk yang gambar 2 itu ada gamma C ya, yang sangat positif di situ korelasinya 0,8. Artinya semakin tinggi nilai dari gamma C yang merupakan laju infeksi ya, maka semakin tinggi pula infeksi dari COVID-nya. Dan karena korelasinya sangat tinggi kan 0,8 jika dibandingkan dengan alpha Q, maka perubahan yang kecil misalnya perubahannya sama tuh di gamma C 0,1 di alpha Q 0,1. Tetapi karena dia lebih sensitif maka perubahan terhadap kompartemennya atau perubahan terhadap individu yang terinfeksi COVID-nya itu bakal semakin tinggi juga. Seperti itu. Dan sebaliknya untuk yang memiliki korelasi negatif, makin kecil nilainya, maka semakin kecil juga eh, kompartemen yang terinfeksinya. Dan analisis ini digunakan juga untuk kompartemen yang terinfeksi tuberkulosis. Dari hasil analisis sensitivitas tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang perlu dikontrol agar penyakit itu tidak menyebar semakin banyak dalam populasi. Makanya, tujuan dari simulasi numerik ini ataupun kontrol optimal ini untuk meminimumkan dari IC dan juga IT yang merupakan orang yang terinfeksi oleh COVID dan juga tuberkulosis. Dan kontrol yang diterapkannya terhadap isolasi juga obatannya ya. Dan ketika kita melihat hasil dari kontrol optimalnya yang disimulasi numerikan, dapat kita lihat baik dalam gambar 47, 48, maupun 49, jumlah populasi dari masing-masing orang yang terinfeksi COVID, tuberkulosis maupun keduanya, itu lebih kecil ketika diterapkan kontrol dibandingkan dengan yang tidak diterapkan kontrol. Dalam artian, kontrol yang diterapkan di sini dapat sangat membantu dalam mengurangi penyebaran penyakit baik COVID, tuberkulosis maupun keduanya dalam populasi tersebut. Dan ini merupakan salah satu grafik kontrol ya yang disimulasikan dengan menggunakan waktu sepanjang 60 hari. Dapat kita simpulkan ya kurang lebih kontrol harus digunakan sebanyak 100% dalam waktu 30 hari dan kemudian akan direlaksasi pada waktu selanjutnya. Dan ini pun yang dapat dijadikan acuan ya ketika misalnya ingin membuat suatu kebijakan dalam kontrol yang lain. Misalkan dalam kebijakan kontrol lockdown, apakah harus 100% lockdown atau boleh direlaksasi? Dan ini juga bisa digunakan untuk memprediksi hal tersebut. Nah, pada simulasi numerik yang lain ya, dapat kita lihat bahwa sebetulnya ketika disimulasikan dalam jangka waktu yang panjang, setiap kompartemennya akan menuju suatu nilai tertentu yang stabil. Artinya itu akan menuju suatu titik equilibriumnya atau titik kestabilannya. Dan kalau misalnya dilihat dari gambar 4.6 dibandingkan antara yang COVID yang merah dan juga yang tuberkulosis yang hitam ya, dapat dilihat bahwa COVID itu sebetulnya lebih cepat menurun daripada tuberkulosis yang mencapai puncak tertentu untuk nilai-nilai parameter yang diambil di sini. Dan bisa diasumsikan juga kalau memang pada kenyataannya isolasi memang memerlukan waktu yang lebih cepat dibandingkan pengobatan tuberkulosis yang tentu saja memerlukan waktu yang lebih lama. Tapi semua ini tentu saja perlu dilakukan lagi dengan pendekatan biologis dan juga kedokteran, capai hasil yang lebih tepat. Karena dalam simulasi ini tentu saja nilai parameter menentukan, baik itu dari segi lokasi dan juga dari segi nilai-nilai yang lainnya.
Sehingga dapat disimpulkan di sini berdasarkan penelitian ini bahwa kontrol yang digunakan dan dipilih itu cukup efektif dalam mereduksi penyebaran populasi yang terinfeksi baik COVID maupun juga tuberkulosis. Dan juga isolasi ini punya impact atau punya dampak yang lebih cepat dalam menurunkan infeksi COVID dibandingkan dengan pengobatan yang penurunannya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan COVID. Untuk fullnya dapat dibaca pada artikel berikut. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Patuh atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Silahkan Bapak Ibu, para hadirin semua yang ingin menanyakan tentang materi ini. Tadi sudah disampaikan bahwa tentang bagaimana menganalisis koinfeksi tuberkulosis dan COVID-19 ya, dengan menggunakan model matematika yang mempertimbangkan pengaruh isolasi dan pengobatan terhadap laju penularan kedua penyakit ini. Mungkin dari para Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan, silahkan. Boleh. Pak Budi, Suara saya ada silahkan nggak? Pak Budi. Ya mungkin ini masalah pembuatan modelnya aja, Pak. Saya boleh lihat lagi nggak tadi pembuatan modelnya? Kan tadi ada banyak untuk memilih asumsinya gitu ya. Di yang awal-awal, nah ya itu mungkin ini. Ya, kalau tulisan saya agak bingung, mendingan yang tadi gambar aja Pak. Oh iya, Pak. Nah yang ini aja gitu. Ini kan sebetulnya cukup banyak gitu ya asumsinya. Eh, Semakin banyak memang bakal semakin rumit kan gitu. Kira-kira ada batasan nggak? Kira-kira eh, asumsinya itu cukupnya itu sampai seperti apa gitu? Ini pertanyaan awam sebetulnya saya. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Iya, Atas pertanyaannya. Mohon izin langsung dijawab aja, Bu Nita. boleh boleh. Silakan Pak Fatuh langsung dijawab. Baik. Untuk penentuan asumsi, sebetulnya yang paling simpel untuk menjawabnya adalah sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita ingin meneliti tentang penyebaran COVID di Jawa Barat. Dan data yang kita peroleh adalah tentang penyebaran COVID atau data infeksi harian COVID di Jawa Barat dan juga misalnya data sembuhan harian di Jawa Barat. Maka kita harus membuat asumsi di mana jika kita ingin menggunakan database modeling ya, artinya asumsinya yang menyatakan bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi penyebaran COVID di Jawa Barat selain dari data yang didapatkan. Karena kalau kita misalnya lihat datanya, itu kita lihat kita lihat infeksinya dan juga kesembuhannya. Artinya kita belum bisa melihat tentang isolasi berapa banyak orang yang diisolasi, ataupun treatmentnya, berapa banyak orang yang di treatment, itu kita belum tahu. Makanya kita harus batasi atau kita asumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi hanya infeksi dan juga kesembuhan untuk suatu modelnya. Dari situ kita bisa membentuk modelnya yang memang kan karena eh, pengertian dari model sendiri itu adalah sesuatu untuk merepresentasikan ya. Makanya Hmm. merepresentasikan mungkin kita gunakan asumsinya. Tapi jika studinya merupakan suatu studi pencegahan yang memang kita ingin melihat dampak dari suatu faktor, berarti kita bisa asumsikan ada faktor tersebut yang mempengaruhi. Misalnya di sini tidak ada data isolasi, tapi kita pengen tahu sebetulnya seberapa berpengaruh isolasi terhadap penyebaran dari COVID-nya sendiri. Maka kita bisa asumsikan bahwa ada faktor isolasi terhadap COVID yang nantinya akan diteliti lebih lanjut secara matematis dan juga diinterpretasikan yang menyatakan hasilnya secara matematis adalah bahwa jika ada data isolasinya, maka isolasi sangat berpengaruh cepat dalam menurunkan
Dan kalau lebih jauhnya lagi, ini berdasarkan penelitian peneliti lain yang saya lihat di seminar, beliau meneliti dampak langsung dari penyebaran COVID-19 saat masa pandemi di dalam atau pada ibadah haji dan umroh. Dan kontrol yang diterapkan itu diasumsikan hanya dua, yaitu suatu vaksinasi dan juga masker. Dan ternyata setelah diteliti, datanya kan belum ada sebetulnya, tapi setelah diteliti bahwa ternyata entah vaksin apa yang digunakan dengan efisiensi yang berbeda-beda kan ya, kita tahu efisiensinya berbeda-beda, efikasinya berbeda-beda, tapi ternyata menurut penelitian tersebut yang paling berpengaruh dalam penyebaran COVID di saat ibadah haji pada masa pandemi adalah tentang kualitas masker. Makanya dikeluarkanlah kebijakan yang pada saat itu di mana haji itu mau vaksin yang manapun itu tidak masalah, tetapi masker yang digunakan itu harus yang sangat baik, bahkan 90% dapat mengatasi penyebarannya. Dan itulah yang menjadi dasar dari diambilnya kebijakan. Balik lagi yang tadi, seberapa jauh asumsi harus diambil, yang tepat adalah merepresentasikannya keadaan dan juga hal yang akan kita teliti, gitu Pak. Oke, oke, oke. Ya sebetulnya saya eh, melihat asumsi yang banyak itu jadi seakan-akan nanti takutnya banyak sekali yang kemungkinannya gitu. Ternyata ada faktor kontrolnya itu juga ya. Jadi nanti yang dikendalikannya yang mana, kira-kira ini perilakunya nanti akan seperti apa kalau misalkan ini dikendalikan gitu ya. Oke, oke, oke. Betul, Pak. Iya, terima kasih. Sama Pak. Asli. Terima kasih Bapak Budi atas pertanyaannya dan Bapak Fatu atas penjelasannya. Mungkin ada hal lain yang perlu didiskusikan dan ditanyakan. Hmm, bagaimana ada yang dipertanyakan atau sudah dicukupkan saja? Hmm, oke mungkin terakhir dari saya pertanyaannya. Eh, Bagaimana intervensi, isolasi, dan pengobatan dalam model koinfeksi tuberkulosis dan COVID-19 ini dalam mempengaruhi laju penularannya? Bagaimana? Hmm. Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk intervensi ini dilakukan karena berdasarkan hasil saintifitas model yang tadi, bahwa menyatakan isolasi dan pengobatan ini sangat berpengaruh dalam kenaikan dan penurunan dari individu yang terinfeksi tersebut. Makanya kontrol yang digunakan di sini yaitu tentang isolasi dan pengobatan tadi, hasilnya menunjukkan bahwa diberikannya isolasi dan juga pengobatan ya terhadap masing-masing COVID dan tuberkulosis menyebabkan individu yang terinfeksi yang dikontrol itu yang warna merah itu lebih rendah daripada individu yang tidak dikontrol ya, yang biru, yang menyatakan bahwa hasilnya memang kalau misalnya dikontrol dengan menggunakan isolasi dan juga pengobatan kombinasikan akan menyebabkan infeksinya menurun. Iya, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Patuh. Mungkin bagaimana Bapak Ibu? Eh, Cukup ya? Oke. Terima kasih Bapak Patuh. Terima kasih dua narasumber yang telah memaparkan materi yang begitu luar biasa. Izinkan saya menyimpulkan dari pemaparan materi yang Bapak Panji dan Bapak Patuh sampaikan. Tadi udah disampaikan model optimasi Robas untuk alokasi dana. Jadi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model optimisasi Robas dengan pendekatan multi-objective conditional value at risk ya atau SIVAR efektif dalam
menyeimbangkan antara risiko dan potensi return dalam lokasi dana perusahaan perbankan. Nah, untuk model koinfeksi tuberkulosis dan COVID-19, penelitian ini mengungkapkan pentingnya model koinfeksi untuk memahami interaksi antara tuberkulosis dan COVID-19. Sekian, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber atas materi yang luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam menambah wawasan dan pengetahuan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Baik. kepada Bu Esprella. Iya, hadirin sekalian, demikian acara webinar kita pada hari ini, sesi ketiga ini. Semoga ilmu dan pengetahuan yang telah kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Ucapan terima kasih ini sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Pak Panji dan Pak Fatu yang sudah membagikan ilmunya sangat luar biasa yang tadi. Lalu terima kasih juga kepada Ibu Nita selaku moderator dan juga panitia penyelenggara juga dan seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi pada pada webinar sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.